dalam studio tuh pas aku record dari player tuh di luar, aku bilang ntar ya aku ke dalam. Di situ aku kayak nggak tahan dan aku nangis di dalam record itu. Halo, jumpa lagi bersama aku Diki di Cerita Kawan. Kali ini aku kedatangan tamu ini luar biasa, keren ini. Ini 20 tahun aku dulu kayak gini nih. Orangnya ganteng, udah ganteng, berbakat, Amin. punya talenta yang luar biasa, banyak ciwai-ciwainya. Ini dia Anjas. Halo Jas, teman-teman semua. Selamat datang di Cerita Kawan, guys. Selamat datang Bang kembali. Sehat, Jas? Sehat. Apa sekarang kegiatan, Jas? Kegiatan sih sekarang Bang lagi proses album sih, lagi proses album. Album ya? Iya, album dan proses untuk ngeluarin single sih. Single kelima mungkin kalau nggak ada kendala di bulan depan tuh bakal keluar. Ini single dulu baru mau menuju Iya, album. menuju album. Oh, ini album perdana. Album perdana nih Bang. Sebelumnya single-single terus. Single terus sebelumnya. Ini udah berapa single dikeluarin? Kalau yang udah dirilis sih udah 4 single. 4 single. Iya. Itu dari tahun berapa tuh? 2018 ya. Maret itu keluarin pertama. Dari 2018 sampai sekarang udah ngeluarin 4 single. 4 single. Iya. Mau menuju yang ke Kelima. 5. Kenapa rutin dengan single nih? Kenapa enggak kan 18, 19, 20, 2 tahun sementara karya jalan terus nih, single-single terus, Iya, kenapa iya. enggak langsung di album Kan gitu. Satu sisi sih mungkin ada kendala Bang. Pas album tuh ada kendala juga. Jadi gimana nih aku cara supaya kayak mana lah supaya karyaku ini tetap stabil tanpa, maksudnya album ini kan otomatis ketunda. Ya udah akhirnya kita keluarin single, kita keluarin konsep baru atau music video juga kita keluarin supaya untuk menjaga si branding ini gitu. Oke. Jadi caranya aku dengan keluarin single setiap tahun. Mungkin kalau dari segi musisi ini single lebih gampang kali ya. Iya, dibandingkan iya. album ya. Iya. Banyak budget ya. Nah itu tuh. Iya, itu masalahnya. Nomor satunya tuh. Kayak semuanya masalahnya sama ya. Iya. Itu jadi 5 single tuh tiap nggak tentu lah ya. Iya, tiap nggak tahun tentu, tuh, iya. Tiap bulannya gitu. Iya, Ya. nggak kadang pun misalnya kayak di 2018 tuh aku dalam 1 tahun ada 2 single, di 2019 ada 1 single, 2020 1 single gitu. Nah, kalau Anjas sendiri sekarang masih single tuh? Ini Single juga? single, Oh. lagi single. Boleh. Aduh. Ciwai sini. Udah Jas, empat- kalau itu ini kan mungkin banyak yang nggak tahu nih, Jas. Iya, Bang. Tiba-tiba udah ngobrolin single, album gitu ya kan, Anjasnya gitu kan. Mungkin perlu dikasih tahu juga nih sama kawan-kawan siapa Anjas sebenarnya. Saya ya bandnya apa Iya, atau iya. gimana gitu lah, genrenya gitu kan. Nah, Iya, sebenarnya sih awal aku bermusik dulu nih Bang yang aku ceritain. Jas minum aja. Oke, kan minum nih. Jadi awalnya bermusik itu sebenarnya emang seneng tuh sejak SD Bang. Kebetulan orang tua aku dulu bos cowok tuh main musik juga. Dulu zaman-zamannya si Hari Mukti lah. Zamannya Oh, iya? iya, bos aku dulu additional drummernya. Oh, Jadi, iya? additional drummer. Serius? Iya, serius. Boleh nanti dikirim foto-fotonya ya. Additional Hari Mukti. Iya, Hari Mukti. Tahun itu pas bos aku tuh udah nggak main musik pas tahun 89 tuh. 89 dia nggak main musik, balik ke Medan. Ya udahlah kayak kantoran gitu kerja. Aku sambil dengerin Anjas ngomong, aku lagi inget apa lagu favorit, lagu topnya Hari Mukti ya. Ada Pas kamu. Oh iya. Itu pernah dibawain nggak? Iya, bos aku terakhir tuh main di Stadion Teladan. Hari Mukti lagi main di Medan tuh bos aku yang Terakhir? Iya, terakhir. Oke. Setelah itu kan Hari Mukti hijrah tuh. Mhm. Aku sempat jumpa tuh masih SD kelas 6. Dia main ke rumah, bos aku kenalin Om Hari Mukti gini-gini. Tapi dia udah berjubah lah, udah hijrah. Tapi tahu nggak di saat dikenal? Nah, nggak tahu. Siapa nih gitu. Sambil makan gorengan Bodo amat siapa gitu nih? ya. SD. Udah jadi dari SD itu emang aku suka didengeri lah sama bos aku, bos cowok, musik. Terutama tuh musik Melayu lah, budaya aku sendiri, Melayu, musik-musik era-eranya Kaseiro, Faris RM segala macam. Di zaman SMP aku tuh udah mulai ngeband iseng-iseng lah, ngeband sekolah, ngeband di pensi acara, dan
udah seneng sama sikit-sikit nulis lirik. Nah jadi SMP ya. Nah SMP di SMA ada band tapi nggak ngeluncurin karya lah, masih Evan lah gitu. Jadi lagu aku pertama ini itu kan aku tulis tuh pas aku SMA kelas 1, posisinya lagi pacaran, baru pacaran. Yes. Anak muda. Iya. Aku tulis lah nah judul lagunya kan judulnya Say Hello. Aku tulis buat pacar aku, aku tulis. Aku tanya nih, ada band teman aku juga namanya The Box Quitos. Dia udah luan memang terjun lah ke industri gitu. Ya. Aku tanya, nih aku punya lagu nih, gimana nih coba kayak mana ya lagu ini, pengen aku keluarin gitu. Awalnya iseng-iseng bang. Memang aku awalnya tuh ya nggak paham kayak mana record, apa media segala macam. Itu udah hanya lirik doang atau hanya lirik sama akustik gitu aja gitu. Nadanya udah ada. Nadanya udah ada gitu. Udah aku sharing ke teman-teman. Ya udah nih coba aja nih kita record nih gitu. Record, akhirnya aku dibawa ke tempat satu record lah di Medan gitu. Dan akhirnya ya udah pas main dan akhirnya selama proses single pertama, single kedua, single ketiga, nah rasa nyaman di musik itu sebenarnya pas iseng-iseng dari awal yang iseng tuh akhirnya bisa duduk sendiri gitu sih. Dari Say Hello dan awalnya nggak nyangka juga ada orang yang beberapa apresiasi terhadap karya, soalnya kan seneng lah karya orang bisa terima gitu kan. Dan akhirnya memutuskan lah kayaknya nih perlahan bisa nih didalemin, belajar sharing sama senior yang udah memulai luan lah gitu. Akhirnya sharing ya udah. Jadi di Say Hello tuh awalnya tuh emang aku masih buntu nih bang, buntu kemana sih arah musik aku. Begitu juga di single kedua Manis di Bibir itu untuk cewek yang sama juga tuh, Manis di Bibir. Jadi single kedua itu masih di masa SMA tadi tuh? Masih. Kalau Manis di Bibir tuh itu single kedua udah kuliah semester 1 tapi semester 1 Manis di Bibir. Itu bukannya lagu siapa kan? Bukan apa? Manis di Bibir. Itu lagu yang beda ya. Iya, tapi sering digituin orang Manis di Ya wajar lah karena taunya lagu itu ya. Iya. Akhirnya bang, ya udah akhirnya Manis di Bibir untuk orang yang sama nih, Manis di Bibir segala macam. Ini masih orang yang sama nih. Masih pacaran juga? Manis Bibir udah putus. 3 tahun pacaran tuh keluarlah Manis di Bibir juga. Belum bisa move on nih. Iya, Manis di Bibir lah. Manis Bibir lah tuh, Manis Bibir gitu. Akhirnya dari situ bermain musik itu aku lihat lah. Maksudnya aku juga dulu, maksudnya beda lah bang. Maksudnya ya abang udah ngalamin luan gitu, dan aku pengen cerita juga musik ini bisa ngerubah hidup aku. Misalnya contohnya tuh yang nggak disiplin bisa menjadi disiplin, yang kita awalnya tidak mengerti attitude menjadi ngerti attitude segala macam. Karena dia tuh dibarengin ya. Iya dibarengin gitu bang. Makanya pas di single kedua akhirnya aku kayak dapat kayaknya musik ini bukan hanya sekedar kita buat lagu, lirik segala macam, tapi universal gitu di bidang manapun, dan senangnya juga bisa sharing sama banyak teman kan. Akhirnya single kedua itulah aku dapat pelan-pelan perlahan tahu nih, oh aku di sini nyaman musiknya nih, di sini aku duduk musiknya, dan dari situlah aku ngeluncuri lagu ketigaku, dan akhirnya di 2020 ini baru ngeluncuri single keempat. Iya. Itu masih sampai dengan single keempat masih dengan orang yang sama nggak? Enggak, udah kosong. Udah single ketiga itu udah kosong. Terus sekarang mana adik itu? Udah sama yang lain deh bang. Oh, udah married? Enggak. Soalnya coronanya banyak yang married nih kan. Oh iya. Mumpung biar hemat. Biar hemat. Terus itu jadi di lagu yang awal kali Say Hello sama Manis di Bibir. Itu udah di track berarti ya? Udah di track. Dan awal kali itu untuk mempromosi ini berarti itu SMA tuh tahun berapa tuh kira-kira? SMA tuh aku angkatan 2016. Untuk dari segi promonya itu udah kemana aja kemarin? Nah, kalau dari promosi itu pertama dari teman-teman yang udah mulai ngeband luan, aku sharing ini coba lempar ke radio segala macam. Habis itu emang semua radio lah aku minta tolong gitu kan, aku mau main lah ke situ, mau interview segala macam. Udah akhirnya pelan-pelan dari situlah bang, gigs kecil perlahan dari situ mulai dari situ. Dan itu tadi senangnya di situ sih, tahap proses bermusiknya itu sih senang. Itu memang dari awal emang niatnya, ini kan orang kan taunya, aku sih taunya, mungkin yang lain juga tahu sebagian kan, solo karir aja kan, atau
emang full band gitu. Maksudnya dalam artian kan konsepnya ada ya. Kalau konsep sih emang aku solo sih bang. Solo ya. Konsep tapi di stage full band. Full band. Ya, additional player gitu. Lumayan gajinya. Ada lowongan nggak? Kalau pandemi ini agak susah sih bang. Itu memang dari awal maunya begitu. Iya maunya begitu emang. Dari awal emang pengen solo karir lah. Kenapa gitu. Alasan yang paling kuat? Apa memang biar bisa menggaji orang, biar kau sekian aja udah. Sebenarnya kenapa aku milih solo karir tuh karena satu bukan akunya nggak mau ribet atau gimana, tapi emang nyamannya sendiri gitu. Maksudnya sendiri dengan ya solo lah sendiri, dan walaupun aku solo tetapi membuat musiknya tuh kadang player aku tolonglah bantuin apa nih saran atau referensi tolong kasih gitu. Tapi pengennya solo karir gitu. Tapi secara nggak langsung bukan berarti kenaikan si solo karir ini hanya individualis gitu. Tapi kita sama-sama juga naik gitu. Ada jadi kalau oke lah ini solo karir atau solois, terus sebelumnya pernah betul full band? Full band pernah bang. Zaman-zaman SMA, SMP itu gimana? Maksudnya bedanya apa ya? Oh iya bedanya ya. Gitu. Kalau vibes-nya tuh bedanya tuh paling kayak ya lo umum lah bang, misalnya kalau band kita kadang ada yang nggak satu visi, yang nggak satu tujuan, atau kita nggak bisa satu masukan lah, nggak bisa satu pikiran dalam musik juga beda, dan menyatukannya mungkin agak susah. Masih kalau dari segi unsur musik kita lagi lebih bisa explore ya? Iya lebih bisa explore. Nah, gitu. Terus kondisinya itu kan additional semua berarti? Iya additional. Seandainya nih ada perubahan player berarti kan ini walaupun additional kan ini nggak selalu standby mereka. Iya nggak selalu standby. Nah itu gimana tuh mensiasati ya? Selama ini sih bersyukurnya sih, jadi yang aku bentuk ini sekarang setiap ada player tuh ada pemain inti, ada pemain cadangan gitu bang. Jadi setiap ada si A nggak bisa, ada backupnya si B gitu. Ya aku kirain gitu hanya di bola aja atau olahraga aja ya gitu. Iya. Ada inti cadangan. Ada Musik inti juga cadangan. ada ya. Iya. karena pernah juga ngerasa memang itu berawal dari ada miss sebelumnya, makanya iya belajar dari situ gitu bang. Ya? Iya karena sempat ada ya sekitar setahun lebih juga, kadang banyak kendala yang terhadap player juga kan. Misalnya ya dia juga ada band gitu, iya, dan gitu. Ya ada yang diprioritaskan gitu. Ya udah nggak masalah, dan satu sisi mikir kayaknya udah harus ada player backup lah gitu. Berarti setiap keluarin single inti sama cadangan dikasih bahan? Kasih bahan bang. Dan ini misalnya nih contoh album nih, contoh kecil album. Jadi setiap aku buat komposisi lagu itu ada 20% yang aku sisihkan untuk player. Ini kalian coba berkreasi aransemen nih, karena biar kalian tuh mempunyai karya juga nih di single aku. Ya, dan mungkin biar lebih agak sedikit nyaman juga. Nah iya gitu bang. Terus ini flashback lagi nih ke tadi Hari Mukti tadi nih. Hari Mukti. Aku penasaran sama itu. Jadi awal kali kan dikenalin tuh sama papanya. Iya. Taunya kalau papa tuh seorang drummer di bandnya Hari Mukti itu gimana? Kapan dan SMP gimana? kelas. Oh, ya apa ya? Kayak mana responnya? Satu sisi sih bang, senang kayak papa tuh selalu ngasih. Maksudnya dia dulu berteman sama ini, dia berteman sampai hari itu pernah aku ke satu radio nih namanya. Papaku pernah bilang dia dulu teman dekatnya si Hedi Yunus. Jadi pada saat aku radio, aku bawain lagu Prara Cinta tuh. Dan akhirnya radio tersebut nge-tag si Hedi Yunus, dan aku juga nge-tag Hedi Yunus. Dan setelah itu Om Hedi Yunus tuh ngechat, dan kami ya udah chat-chatan ke personal kan ya? Ya personal. Dan aku bilang tahun berapa tuh? 2019 pertengahan tuh baru aja chat-chatan. Abis itu nanya kabar bos juga gimana. Jadi sampai sekarang mungkin teman-temannya bos kalau ada yang musik kadang sharing sama mereka juga gitu. Berarti sekarang tingkatnya lebih gampang dong kalau untuk promo. Iya kalau di balik layarnya semua orang-orang berpengaruh kan. Iya sih bang. Bener sih. Ada nggak minta apa lah ya, bisa dibilang minta jangan ataupun minta tolong promosiin lah om atau. Nah kalau promosi ini ada tuh kebetulan hari itu ada teman bos juga minta bantuin promosiin maksudnya untuk inilah sharing gitu. Ada juga gitu. Ada juga. Gimana kalau dari sisi jadi ada nggak planningnya tuh untuk berkolaborasi dengan tadi kan kalau masalah album kan rencananya si papa tuh mau bantuin. Ada nggak dengan temannya papa tuh untuk berkolaborasi di album tadi itu, bisa kayak
Om Hedi Yunus atau Hari Mukti tadi Hari itu Mukti. ada nggak rencananya? Nah, kalau masalah untuk apa namanya Bang? Untuk di album ini sebenarnya pengen tapi belum bulat. Belum bulat untuk kolaborasi gitulah. Mungkin setelah karena gini, kadang ada sistem mereka tuh kalau misalnya ada single nih, mereka harus misalnya contohnya nih, contoh kecilnya misalnya si musisi A nih yang udah legend misal dibilang. Mungkin dia mau collabs atau mau ini di saat mungkin kita udah ngeluarin nih minimal mini album biasanya. Jadi kemarin aku tanya sama bos aku gimana nih kalau misalnya apa nih bantuin ngasih masukan lah gitu. Mungkin abis album mungkin di single Bang. Di single ada nih rencana gitu. Oke. Untuk dikirim lah misalnya. Berarti secara nggak langsung mereka perlu bukti dulu nih. Nah iya. Keseriusan kita iya, ya. perlu bukti keseriusan Gitu, itu ya. Bang. Nggak mau aja manfaat ya. Iya, benar. Berarti sama dengan kayak awalnya Papa tadi ya, nggak mau ngajarin gitar. Iya, sama berjuang iya. dulu nih, Iya, berjuang gitu. dulu gitu. Nah kalau di Anja sendiri kan band yang bisa bilang lumayan baru ya. Iya, baru. Baru tahun 2018. 2018. Tapi udah ngeluarin 5 single dan sekarang mau menuju album. Selama 2018 itu ada nggak bisa dibilang Anjas ini kan musiknya kan bisa bilang pop ya. Iya, pop. Dan teman-temannya semua genre ada gitu. Iya, semua genre. Pernah nggak diundang yang di acara yang kurang lebih salah tempat lah ini kita bilang gitu. Pernah. Pernah ya? Pernah. Itu pas main di ini nih. Itu tapi jadi pengalaman dan jadi tes mental juga tuh Bang. Ini kayak deja vu tadi nih ya. Nah, jadi hari itu ada main ada brand rokok gitu. Jadi hari itu aku main tuh sebelum ada band deathcore, band deathcore dari Bandung. Jadi di mana nih kondisinya acaranya? Lapangan Merdeka tuh. Oh, di MW. Iya, di MW di tengah-tengah itu. Terus band deathcore nih, aku kan nggak terlalu ngulik lah gitu musik deathcore metal. Emang suka gitu kan. Jadi pas main, keren nih bandnya gitu, tapi nggak tahu gitu nama bandnya. Band deathcore pakai sequencer nih keren. Player itu penontonnya itu pada maju, pada mosing-mosing lah, semangat semua. Itu dari awal sampai band dari itu iya, rame terus. Pas band ini langsung dikerumunin lah gitu. Jadi pas main, wah ini aku langsung bilang sama tim aku kan, kayak mana nih kita main gitu kan. Udah parno nih ya. Udah parno itu kan, udah keringat segala macam. Abis itu mas main kan tuh. Itu kayak sekejap mata, buka tutup mata tuh kayak udah hilang gitu penonton yang semangat tadi, kayak kosong gitu Bang. Setelah mereka selesai main tuh langsung mundur semua. Langsung mundur langsung di pinggir-pinggir gitu nih liatin dan pura-pura jadi batu. Jadi batu. Ada yang tatapan tajam gitu. Ini siapa ya dia kata gitu kan. Udah terus pas main cuma hanya beberapa orang lah gitu di depan dan di samping. Itu pun beberapa teman lah gitu. Main-main di lagu pertama itu nervous. Maksudnya nervousnya bukan nervous yang manggung, nervous takut gitu. Iya. Ini pandangannya beda nih. Pandangannya beda nih. Dapat singelong. Biasanya pandang enak gitu kan. Ini serem gitu, macam mau diterkam gitu. Pas main-main di lagu kedua mulai santai lah, mulai interaksi dan applause-nya pun lumayan lah. Iya. Akhirnya di lagu-lagu berikutnya udah nyaman duduk dan setelah turun panggung tuh kayak wah ini keren, maksudnya kerennya ini ngetes mental aku nih, pengalaman juga. Ada trik di situ Pak, ada mengeluarkan trik nggak supaya audiens tuh kena tuh. Nah, itu ada sih Bang trik panggung tapi nggak kena gitu. Susah kena gitu. Zong gitu malah ya udahlah gitu. Iya. Nggak berhasil ya. Nggak berhasil. Terus ini jadi gimana nih maksudnya? Masih mau nggak? Masih mau ya. Nggak kapok ya. Nggak kapok. Itu seneng lah, bersyukur juga lah bisa main di acara pelajaran itu. Ya. Pelajaran. Jadi bisa ya siapa tahu nanti ada siasat yang baru supaya mereka nempel gitu ya. Karena kan apa ya metal atau serem-serem pasti tetap aja ada sisi melonya. Gitu. Iya, hatinya kan tetap ini. Tampang security, hatinya Hello Kitty. Rata-rata emang gitu Bang. Yang aku kenal gitu kan. Iya, karena emang ya aku juga sendiri sehari-harinya juga ya kadang denger koplo. Serius denger koplo. Karena kalau ada musik gitu Bang ya. Universal kan. Kalau ya nggak suka sama band ada, cuman tetap aja musiknya. Iya. Suka aja. Jadi kan gini contohnya misalnya
Anjas sendiri lah, aku tanya. Anjas yang paling atau enggak bukan paling enggak suka lah ya, enggak suka sama siapa bandnya atau lagunya atau apa gitu. Ada enggak? Kalau aku sih Bang, semenjak bermusik ini sebenarnya nggak tahu ya nggak suka apa nggak, tapi bagi aku nggak kayak nggak nilai ke situnya, karena dia berkarya seperti aku berkarya juga, lebih ke situ. Aku proses yang dia jalani sama yang jalani, jadi kalau emang yang penting dia berkarya lah gitu. Karena kan banyak tuh orang ngomel tapi nggak berkarya kan, hanya bisa nyeletoknya banyak tuh. Tapi kalau dia nyeletok tapi berkarya bagus tuh, atau berkaryanya tetap stabil, konsisten, tetap dukung lah. Sampai misalnya aku dengar putar lagu ini tak gitu kan. Misalnya aku malu gitu. Pernah nggak? Ada nggak? Sampai segitunya? Belum pernah sih, ya? Belum pernah. Paling contoh nih. paling cuman ini aja kalau di klub lah. Kalau di klub misalnya apa dugem misalnya gitu. Dugem itu emang ya suasana sih. Iya, itu. Aku iya. Tahun berapa ya pertama kali masuk dugem ya? Masuk Ari King enggak salah namanya ya. Apa ada? Ari King diskotik. Di mana tuh? Itu di sebelah dulu ada Rock Coffee, Hotel Rotoba. Hotel Rotoba itu di Kemang Bonjol, kan ada Rock Coffee RC. Iya, Rock Coffee itu. Di sebelahnya tuh Ari King. Oh, tapi kayak udah nggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi. Itu dulu tahun nggak enak lah. Udah lama tuh ya. Itu diajak kawan sekali masuk. Apa ini? Apa? Sampai sekarang. Iya. Sekarang kalau diajak kawan-kawan masih ke situ, aduh, enggak kena. Kalau memang kok udah itu memang udah beda kan, Bang. Ya, jadi kan kondisi yang tadi kita nggak suka sama lagu itu kan emang aku emang ada beberapa seperti itu gitu ya. Soalnya dalam artian gini sih sebenarnya. Ada kita atau kawan-kawan nggak suka sama lagu si A gitu. Sebenarnya bukan, aku sih bilangnya itu bukan karena lagunya si A, tapi karena si A-nya ini. Nah, iya paham. Jadi lebih ke individunya nih, bukan karyanya gitu. Contoh misalnya siapa ya? Mungkin yang banyak paling benci orang tuh Kangen Band misalnya ya, nih. Kangen Band. Seandainya, aku bilang gini, seandainya lagu Kangen Band itu yang bawain Arman Maulana. Iya. Gimana? Setuju. Pasti suka jadi. Suka. Jadi berarti ini masalahnya bukan lagunya. Iya, individunya. Iya, pelakunya nih ya. Karena ada sensi nih. Iya, sensi, iya. Berarti kan lagunya berarti kan jelas kalau musik ini atau lagu ini universal ya. Universal. Ya. Makanya kalau bikin band yang enak-enak aja mukanya. Ini tampangnya. Minum aja. Oke, Bang. Ini dari Happenwell sedap. Happenwell. Baru pertama juga aku sini. Oh ya? Iya. Ke Happenwell atau ke sininya? Happenwell dua-dua. Bre, kondisikan Bre ya, biar sering kemari dia. Nanti ada acara, kebetulan kan di Happenwell kan sering ada event. Nanti bisa lah sekali itu ikut perform. Iya pasti lah Bang, karena aku pengen juga kan. Karena siapa udah pernah kan si Afif kan? Afif udah main sini. Juga tuh atau gitar Geartok. Geartok lu. Nah, ini nyinggung masalah Afif tadi nih. Itu bangsat juga kan. Iya. Luar biasa mainnya itu. Masalahnya yang kalau aku lihat dari itu tuh maksudnya kayak semangat dia sih Bang, dan konsisten itu maksudnya dia, apalagi ya kita nggak usah muluk-muluk nih Bang tentang Medan misalnya. Medan ini mungkin ya maksudnya dimana crowd itu atau masyarakat tuh kan yang dia tuh kadang stuck hanya mendengar musik itu yang dia suka aja gitu, dan dia nggak bisa menerima ada musik yang baru atau misalnya brand lokal sendiri dia nggak bisa nih nerima, ataupun kadang gengsi gitu. Iya betul. Nah tapi satu sisi kalau sekarang nih Medan nih mungkin udah perlahan lah maju, dan kayak Bang Afif itu maksudnya dia buat musik instrumental, dan itu maksudnya kayak bisa dibilang satu-satunya juga gitu di Medan. Dan bangganya tuh dia bisa mempertahankan itu, salut sih. Justru kayaknya lebih sulit kondisi Afif ya kalau masalah promo, karena kan dia gitarnya yang bernyanyi gitu. Iya, gitarnya bernyanyi ya. Bukan kita gitu kan. Iya. Setelah untuk sekarang ini kan agak kurang, bisa dibilang nggak terlalu banyak. Iya, yang nggak terlalu banyak, dia betul. masih survive aja ya. Fighting terus ya. Nah, ada nggak rencana sama Anjas nih sama Afif untuk bikin split album? Nah, emang kan memang Afif kan sering kami duduk berdua sharing. Emang ada rencana sih Bang, ada rencana nih untuk album aku, mungkin di album kedua sih, tapi atau di single setelah album pertama tuh bakal collapse lah, dan mungkin nanti di album dia atau single dia kami bakal collapse juga gitu. Bocoran nih sama teman-teman yang penggemarnya Anjas, Afif, mereka bakalan split album. Iya. DIY juga rencananya, DIY juga. Iya, DIY itu, DIY. Pengen sharing juga lah, karena kan
maksudnya kita maksudnya setiap musisi kayak Muntakawar atau yang lain juga punya market sendiri. Kita kayak mana nih kita coba eksperimen nih gitu. Manggung Anjas yang terjauh lah selama dari mulai bermusik nih, yang paling jauh kemana aja? Kalau paling jauh sih Bang masih di Binjai sih. Binjai ya. Binjai. Dan aku makasih juga buat teman-teman Binjai udah maksudnya salutnya sama mereka tuh, musik di sana juga keren menurut aku. Dan skena circle-nya juga bagus. Mereka selalu menciptai industri secara kolektif, secara bersama-sama tuh sulit gitu. Dan mereka tuh bagus untuk nge-branding apa mereka tuh bagus. Salut. Binjai sih memang dari tahun 90 memang terkenal sih. Iya ya. Kalau dulu kalau nggak salah tuh zaman-zamannya masih festivalan. Oh, festivalannya. Itu Binjai terkenal dengan band-band yang bermusik, band-band yang bergenre heavy metal. Heavy metal ya. Suara-suara melengking kayak metal kayak Halloween itu Binjai paling sadis tuh sebenarnya tuh. Itu banyak tuh dari Binjai tuh. Aceh Binjai. Aceh. Lumayan juga. Ya Aceh itu memang sampai sekarang katanya Bang. Iya. Ya. Itu kalau nggak melengking nggak keren lah gitu ibaratnya. Zaman dulu gitu tuh. Iya. Tapi metal emang atau metal rock segala macam tuh sampai sekarang memang kalau aku bilang sih bakal nggak pernah mati sih. Iya sih emang, tapi menurun pasti ada ya. Nah iya. Emang sih dari tahun-tahun nggak enak sampai sekarang masih eksis terus gitu. Eksis terus. Kalau masalah menurun tuh pasti ada pasti lah ya. Ada pop juga gitu atau yang lain Bang. Nah kalau aja sendiri popnya lebih kemana nih pop apa aja genrenya? Kalau aku sih lebih senangnya pop yang kayak nuansa tahun 80-an gitu Bang ya, kayak misalnya Faris RM kah atau Kasero gitu-gitu. Tapi aku sebenarnya ngambil jalur pop ini sebenarnya karena universal aja gitu. Jadi kayak ya supaya karena pop 80 ini kalau misalnya contohnya Faris RM gitu kan. Faris RM itu bisa dibilang mungkin dia bilang nggak pop tapi kan banyak nih gitu. Dalam musik dia tuh ada jazznya, ada funknya, ada diskonya. Jadi untuk ngambil jalur lurus aja lah gitu, pop aja universal gitu. Faris FM lagu yang apa ya? Sakura ya, Barcelona tuh ya. Barcelona juga. Itu keren sih, 115 album kompilasi keren kali. Ajas dari lah itu kan influence dari Indonesia ya. Indonesia. Gitu. Kalau dari lokal sendiri enggak? Lokal kenapa asli. Bisa terjerumus di pop gitu? Kenapa nggak nyoba yang lain gitu? Ada nggak dari mulai siapa, ngeliat siapa gitu di pop di Medan? Kalau di kota sendiri Bang ya? Jujur sih kalau di kota sendiri nggak ada sih Bang, nggak ada. Atau karena memang pengen beda sendiri nih, jadi iya beda dan pengen beda sendiri dan emang nyaman sih di musik itu. Awal kali SMP lah kita bilang SMP ngeband tuh kan. Itu lah pertama kali denger lagu siapa? Nah kalau SMP tuh aku malah mainnya tuh main rock itu kayak biasa lah lo misalnya bawa atau misalnya gerakan satu kayak Nirvana atau Green Day atau Blink gitu karena zaman sekolah dulu kan menjadi anak band tuh keren gitu kan Bang ya. Setuju Bang ya? Keren emang. Kalau ada sekarang kan beda gitu kan. Ada sekarang mungkin ya nggak tahu lah apa yang keren bagi dia sekarang gitu. Dan zaman itu aku bawa musik gitu, sempat juga main pop dan sekarang itu band-band aku yang dulu kami main waktu sekolah itu dan pecahnya mereka punya band sendiri akhirnya dan sampai sekarang udah ada yang punya EP, udah ada yang tour Jawa juga gitu. Jadi dari situ sih Bang. Berawal dari rock gitu lah. Kenapa bisa larinya ke pop? Kenapa nggak? Biasanya kan kayak love nih, kayak cinta pertama gitu. Kalau musik kan kenapa bisa beralih ke situ gitu? Karena pas kecil itu jual. Enggak juga. Karena dari kecil itu orang tua tuh emang udah dengerin musik-musik yang pop atau musik Melayu lah gitu-gitu sih, musik-musik yang gitulah Bang. Yang Hari Muktinya nggak pernah didengerin. Hari Mukti denger itu, Hari Mukti. Iya rock tuh. Nah, Hari Mukti itu termasuk idolaku, maksudnya keren sih, karakter suaranya juga keren. Serak-serak. Serak-serak, apalagi kayak Chrisye juga termasuk keren tuh Chrisye. Iya. Saya nggak kalau ada nggak sekarang inilah pengen beralih genre gitu, ada nggak kepengenan ataupun ada musiknya unsurnya yang mendekatin ke selera lamanya nih, misalnya rocknya gitu. Nah, mungkin collapse gitu. Kalau collapse bakal ada sih Bang, pengen eksperimen juga tuh kayak ini misalnya sama ini pop nih, pop mungkin ya nggak jauh-jauh lah kalau pop collapse mungkin sama
kayak mana tuh misalnya sama R&B atau just masih satu wadah lah gitu. Pengen juga gitu pop itu ya pop 80 kan banyak juga tuh yang di collab sama rock gitu kan. Pengen juga collab sama collab gitu juga pengen. Apalagi sekarang emang lagi musim ya kayaknya. Iya lagi musim collab gitu. Lebih dan musiknya tuh lebih ke old school ya. Old school gitu. Pop juga emang sama sih, mungkin kayak di industri musik ekstrim lah. Iya. Pop juga kan nggak ada habisnya. Iya nggak ada gitu habisnya kan. betul. Ada terus gitu. Aja gitu kan. Kadang banyak juga pop sendiri pun emang nggak bisa didefinisikan sama kayak mungkin misalnya contohnya metal bukan berarti distorsi, nah ibaratnya dieksperimen kan lah gitu. Jadi itu sih zaman sekarang tuh orang lebih banyak eksperimen gitu sih jatuh ya. Ini pas nih kemarin ada kita bikin Q&A di page Instagramnya gitu kan, Medan tuh kan. Ada yang nanya seperti juga, apakah metal tuh harus kencang, harus vokalnya harus gimana? Harus gitu. iya. Ya nggak juga sih. Juga. Lebih ke explore. Cuman mungkin sama kita pikirannya. Setidaknya kita harus tahu rootsnya juga nih. Iya, rootsnya. Jangan mentang-mentang kita bilang ada yang seperti itu. Jadi seakan-akan itu yang pemulanya sejarahnya gitu. Iya betul. Jadi lupa yang sebelumnya gitu kan. Kayak pop kan mungkin ya dia sebelumnya udah ada gitu bang. Udah ada gitu, hanya pengembangan aja ya gitu kan. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau aku pribadi musik yang mungkin di generasi aku nih musik emang lebih gimana ya, musik yang udah pernah diciptai, apalagi style gitu bang, style juga begitu. Jadi apa yang kita lakuin sekarang sebenarnya udah dilakui dari tahun 70-80. Tapi gimana kita cara kemasannya aja nih supaya beda. Iya gitu ya. Tuh, lebih ke situ. Biar musik tuh lebih berwarna. Iya. Kalau ini nantinya nih ada nggak dalam waktu dekat ini untuk manggung kayak apa gitu? Kalau manggung sih di pandemi ini ada bang, tapi emang satu sisi pengen ngehargai juga lah. Mungkin agar ada takut juga gitu. Kebetulan dari tim aku beberapa ada yang emang lagi lockdown juga, jadi nggak bisa lah menjaga juga gitu. Karena juga ya sebenarnya pun jujur di pandemi ini sebenarnya percaya dan tidak gitu. Tapi langkah baiknya lah untuk menjaga. Gitu. Iya. Ada sih ada, tapi kan terkadang pihak-pihak luar nih kan terlalu ya cucut gitu kan. Nah jadi ya kalau emang ada pandemi ya udah nggak perlu takut, nggak perlu ditakuti gitu kan. Yang penting jaga protokol aja lah gitu udah. Terus kalau ini menuju yang kelima single ya? Iya menuju ke 5 nih. Berarti 4 lagu yang udah publish ya. Itu bisa didengerin di semua platform ya. Di antara 4 lagu itulah yang benar-benar paling ini ya. Paling berkesan ya. Iya. Karena kan buat lirik buat sendiri, musik buat sendiri semua. Kalau paling berkesan kalau sebenarnya cerita ya bang. Kali ini kalau aku untuk membahas lebih cerita kesan pembuatannya itu pas Manis di Bibir. Manis di Bibir itu kan posisinya tuh aku putus tuh. Ya anak-anak sekolah lah putus, galau lah gitu misalnya. Curhat. Flashback sedikit. Nah putus dan situ aku juga lagi ada problem besar-besaran selama setahun tuh problemnya nggak pernah kelar gitu. Dan aku juga di situ putus kuliah dan akhirnya udahlah aku tetap recordnya harus semangat dalam keadaan orang tua belum nggak support karena lagi ada problem besar. Putus jadi banyak masalah dan aku record di salah satu tempat dalam studio tuh. Pas aku record dari player tuh di luar, aku bilang ntar ya aku ke dalam. Di situ aku kayak nggak tahan dan aku nangis di dalam record itu. Kayak nahan kan ini kayak kesabaran yang emang proses gitu kan. Dalam lagu emang harus deadline tapi aku lagi ada banyak itu udah mulai record. Udah mulai record bang. Jadi aku tetap semangat lah di situ tuh lah. Kesan sampai sekarang tuh bukan berarti lagu lain nggak ada kesannya, tapi tuh kesan yang paling dalam lah gitu selama pembuatan proses lagu. Jadi pada saat record tuh masih ada isak-isaknya maksudnya kayak tapi aku nggak nampakan lah ke playeran kayak ya udahlah aku masuk tenangin diri, ada masalah segala macam sampai aku bilang ada ke teman dekat aku lah SMA Prabu segala masalah. Habis itu aku tetap record nih, doain lah supaya bagus lah istilah. Kadang kan susah gitu moodnya kan, tapi aku tetap semangat situlah kayak memang sabar, percaya kalau setelah itu bakal betul-betul membaik lah gitu, normal. Dan akhirnya udah setelah itu selama Manis Bibir publish normal udah gitu. Yang paling membuat Anjas
sampai ke belakang itu untuk nangis itu apa? Nggak tahan. Kenapa ya, maksudnya kayak kenapa ini terjadi di saat aku mau publish, saat aku mau ada produksi lagu gitu. Dan maksudnya kayak masalah itu di saat itu emang nggak ada orang, maksudnya ada teman, tapi bukan maksudnya kayak nggak ada lah gitu yang di belakang, karena cuman aku sendiri yang tahu masalah ini. Jadi gitu. ngadapin sendiri semuanya gitu ya. Ngadapin sendiri, karena saat itu pun pas penulisan lagu juga udah lagi ada masalah gitu kan. Jadi saat itulah ya udahlah, semangat aja gitu. Dan itu kan dari versi si Anjasnya nih yang betul-betul paling berkesan. Kalau dari segi audiens yang paling, pernah nggak ada misalnya yang bang aku denger lagu ini mau bunuh diri misalnya gitu, ada nggak gitu? Bunuh diri nggak ada ya. Bunuh diri nggak, putus ya. Gara-gara denger lagu itu? Enggak, karena apa ya? Kalau ini kalau putus ada tuh. Enggak tahu lah ya, putus tapi kayak ada balikan, berantem lah pokoknya gitu. Kisahnya. Ini nggak kenal nih? Nggak kenal sama sekali. Oke, Bang. ini gimana? Jadi sebenarnya di single aku banyak yang berkesan tuh di lagu pertama gitu, Say Hello. Ya, Say Hello banyak orang lah singelong gitu. Jadi hari itu ada main di satu event di sekolah. Kebetulan aku main malam itu kan Bang, malam main bawain 5 lagu. Di lagu ketiga tuh bawain lagu Say Hello. Lagu pertama, terus di pertengahan lagu tuh aku adalah aksi panggung sedikit. Aku ngajak penonton buat nyanyi ke atas sama, dan itu aku awal lagi nih udah pilihan ngomong pilihan, udah ngomong siapa yang mau aja. Ada siapa yang mau, ada yang siapa yang mau gitu. Awalnya ngomong nih sama panitia, nanti tolong ya kalau misalnya penonton nggak ada yang mau dinaik untuk ke panggung, LO lah paling untuk minimal lah. Skenario lah. Ya. LO. Dia pas aku bilang siapa nih yang mau ke panggung nyanyi bareng, dan itu aku nggak nyangka di situ kayak ngangkat tangan dia, dan itu tetap ya perempuan lah gitu. kebetulan juga ada pula temennya aku juga, pacarnya juga angkat tangan, tapi mungkin ya biasa lah, mungkin canda-candaan untuk ngapain pacarnya lah gitu. Jadi bingung Bang, pas dalam keadaan itu kan bingung tuh, wah siapa ngambil siapa nih? Bagus lah responnya, dan akhirnya itu kan kayak deg-degan lah gitu, kayak buru-buru, dan akhirnya udah LO-nya aja aku tarik gitu. LO-nya aku tarik, udah ke atas, nyanyi segala macem, kasih bunga, dan dia turun, itu manajer aku bilang, bunganya langsung dirampas sama pacarnya. Langsung dapat pacarnya. Maksudnya aja ngasih bunga sama. Iya, ngasih bunga. Gitu, hadiahnya ya. Gitu, ngasih bunga, foto bareng, nyanyi bareng, kan turun. Si LO yang gua kasih ini langsung tim-tim aku nampak si pacarnya ini ngerampas bunganya gitu, langsung kayak dibuang. Terus si pacarnya ini ngambil bunganya lagi. Ambil bunganya lagi dan jumpai aku ke backstage lagi dan bilang tahun depan main lagi Bang ya, gitu. Jadi itu langsung putus. Nah dari situ aku dapat kabar ada di kelas aku memang kawan pacar dia tuh, mereka putus break, dan rupanya terus masuklah kau ya? Enggak masuk. Itu kan udah follow-followan tuh, udah follow-followan, udah nge-DM, dan si ceweknya ini Bang, dia nge-WhatsApp perut manajer aku tuh. Mintalah foto berdua sama Bang Anjas gitu katanya. Udah dikasih. Si LO-nya ini emang udah chat-chatan sama aku lah sebelum acara. Di situ aku di-blok Instagram sama dia sendiri, sama si cewek ini tadi. Loh, kenapa tuh? Dan rupanya yang ngeblok itu pacarnya. Pacarnya. Jelas nih, jelas. Jadi itu kejadian lucu kan. Setelah itu beberapa bulan setelah panggung itu aku di-follow lagi sama ini. Habis itu udah kayak jadi pembicaraan juga di lingkungan sekolah itu. Jadi di sekolah mana tuh? Sekolahku sendiri. Iya gitu ya. Iya. Terus pernah ketemu sama cowok tadi nih? Atau cowok ini pernah nggak? Kau Jas ya, gagal kau nih gitu. Hari itu nggak, dia nggak pernah cek personal, tapi dia ngebales pakai akun cewek dia. Oh gitu. Iya, pakai akun cewek dia, aku apa segala macam. Pakai akun cewek dia pribadi lah dia ini. Kamu kayak ada pakai apa? Santet apa gitu. Tengok di stand mic-mu ada benang merah gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, burung gagak juga nggak ada. itu hanya itu kejadian. Ya kejadian itu, kalau ada itu juga kejadian itu di acaranya ada satu fakultas kampus di inilah USU. Acaranya adalah ya acara komunikasi gitu. Jadi ada main emang artis besar juga. Aku main sebelum artisnya. Jadi kayak itu banyak, nggak tahu juga Bang, memang banyak
banyak lah maksudnya orang-orang penonton itu nggak pernah aku lihat gitu. Setelah manggung aku pulang nih, berderet nih sama tim pulang. Jadi ada cewek rame duduk di jalan tuh, di trotoar gitu. Ini aku udah ngerasa nih, oh ini kayak mau inilah gitu, mau kenalan segala macem. Rupanya aku ada satu cewek pertama, orang Chinese, minta foto satu orang segala macam. Jadi pas ada dua Chinese datang, yang lain langsung kerumunin. Ini masih ada nih video di HP ku nih. Nanti baru ditampilin nanti. Jadi pas foto mereka berderet bang. Oh ngantri gitu? Iya ngantri, perempuan-perempuan itu. Nah terus foto segala macam. Dan ada satu orang temen aku juga baru kenal, cowok. Dia bilang, ini PDKT aku sampai nggak jadi pacar karena abis setelah lihat kau nampil lah, makanya aku gagal PDKT sama cewek ini. Widih. Iya bang. Sial kali gitu ya. Segitunya ya. Iya, itu dia bilang karena cewek PDKT foto sama aku juga itu juga. Jadi itu satu sisi kayak seneng sih, respect mereka bisa ngargai karya aku juga. Habis segitunya ya. Iya seneng sih bang. Jadi itu ini gara-gara lagu atau gara-gara lagu sih? Personalmu nih sekarang nih. Aku curiga. Lagu. Lagu ya. Lagu. Yang putus tadi itu memang gara-gara. Tapi kayak yang putus tadi itu bukan gara-gara lagu tuh. Personalmu itu. Itu ya nggak tahu sih bang. Auramu tuh. Boleh lah dibagi-bagi. Mana tadi yang video-video ngantri tadi boleh lah nanti. Iya boleh. Itu satu pengalaman juga sih. Satu sisi kayak makasih ya, karena ya kayak abang mungkin juga pasti kan, abang udah lama juga bermusik pasti kayak. Tapi nggak sampai banyak ngantri gitu, nggak ada. Nggak, tapi kan maksudnya abang merasakan apresiasi itu di saat crowd pasti iya, kan. sih, Itu sih, senengnya. Apalagi di saat kita mainin lagu sendiri tuh mereka singelong gitu. Singelong. Kan. Malah di tahun 2018 awal aja tuh Se-Hello rilis tuh ada dulu pas aku ada satu radio, ada 3 cewek juga gitu anak sekolah datang ngechat personal gitu bang. Mereka mau datang nih katanya mau datang. Aku hanya sekedar radio gitu. Tahun 2018 tuh kalau nggak salah tuh bulan April, radio di Medan. Mereka datang 3 orang. Memang sekolahnya dekat situ lah. Datang habis cuman untuk foto bang. Itu kayak ada 3 orang masih ingat lah aku mungkin wajahnya, mungkin udah kuliah juga kan. Itu kayak dari situ aja kayak langsung terkejut. Wah, ini maksudnya inilah yang membuat aku semangat sampai sekarang itu juga, karena mereka nih secara langsung yang udah mendoakan, yang udah support juga lah gitu. Itu kau semangat gara-gara semuanya cewek? Enggak sih. Karena aman ya? Aman, karena mereka apresiasi lah. Itu kan cewek semua tuh. Iya. Pernah nggak cowok yang kayak gitu? Manjas. Ada sih. Ada. Astaga. itu bokap kayak kalau itu kayak kita bahas di luar ini kayak. itu malah hal yang buat aku tuh kejut tuh. Serius ada emang? Serius bang. Gimana? Boleh lah cerita di sini. Harus di sini cerita. Harus di sini ya. Harus bongkar semua nih. Kalau masalah itu sih dia lebih nggak ke karya malah. Iya. Wow. Ini kejadian dari medsos atau medsos langsung? Medsos, ada yang langsung juga. Medsos ya awalnya. Yang paling parahnya dari mana? Yang langsung mungkin ya. Iya, serius ada. Itu lagi di panggung. Enggak, itu lagi di tempat sih, satu tempat gitulah. Emang apa ya, agak berbeda lah. Iya. Itu di situ kayak, tapi temen aku cuma bilang ya nggak apa-apa, jadi kan bisa dapat di pasar baru kata dia gitu. Ya, keren juga. Dianya sampai pengen apa gitu. Iya, sampai pengen ML apa. Iya. Astaga. Terus kalau layanin gas lah. Enggak lah bang. Enggak. Siapa tahu. Aduh. Nanti belakang. Itu sendiri dia datang gitu. Atau maksudnya itu emang udah sering jumpa kenalan, emang pernah inilah ngobrol juga segala macem. Tapi emang dari bentuk-bentuk dia emang udah dia memang gemulai, tapi memang kan ada yang gemulai enggak sih? Gemulai. Tapi arah-arahnya lah ke gambar. Iya. Ternyata fans yang Just ini dari segala kelamin. Tapi kan enggak apa-apa Just. Enggak apa-apa. Yang penting kan walaupun kelamin sama kan yang penting kasih sayangnya ya kan. Iya, tetap respect lah, tetap respect. Terus itu enggak merasa dulunya tuh gimana gitu. Kalau geli enggak. Ya penting dia kan enggak aja dia suka sama karya kita ya. Iya, enggak. Positif aja lah. Walaupun beda. Tujuannya gitu. Lucu. Wow.
Sadis ini ya. Ini udah lumayan nggak panjang kita ngobrol sama si Anjas nih. Banyak lagi sebenarnya yang mau dikorek-korek nih. Akun banyak nih mau ngobrol sama abang. Anjas boleh silahkan. Kok jadi gantian? Karena gini ya bang, maksudnya kan kayak tadi kita ngobrol nih. Aku kan memang maksudnya musisi yang baru terjun, masih baru belajar lah. Maksudnya ya musisi pasti terus belajar lah gitu kan. Nggak ada habisnya tuh. Nggak ada habisnya. Yang mungkin generasi aku sekarang nih kan ya mungkin lebih mengerti itu secara digital, secara media, dan mungkin aku pandang di Medan mungkin ya sedikit lah mungkin banyak generasi untuk terjun nih langsung ke skena untuk menjumpai lah atau sharing gitu. Nah, menurut kalau dari pandangan aku kan nggak tahu nih bermusik di zaman abang tuh gimana. Menurut abang sendiri apa sih vibes yang beda dari zaman aku sama di zaman abang tuh? Mulai dari gigs atau mulai dari promosi single. Kalau sekarang kan promosi gampang aja gitu media. Ya. Kalau di zaman abang kesulitan seperti apa sih? Bisa dibilang zaman analog lah gitu. Seperti kayak mana sih konsep promosi atau ngebum setiap singlenya gitu? Justru kalau dulu emang parah lah, emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Saya kalau zaman di tahun-tahun itu kita main mailing kan. Mailingnya bukan belum ada zaman internet nih. Iya, zaman internet. Mailingnya memang mailing via kantor pos. Oh, via kantor pos ya. Jadi kita nulis surat gini, bisa contoh nih. Kita kan di gini nggak ada nih toko-toko kayak gini. Iya, toko-toko ini ada. Jadi misalnya kita pengen beli kaset apa atau beli baju apa gitu ya, nulis surat gitu loh. Nulis surat, halo Anjas, gimana kabarnya segala macam ya, aku perlu beli ini. Ya gitu modelnya dulu. Segitunya bang. Sampai segitunya, dan ya udah kita ke kantor pos. Karena dulu kan tiap daerah pasti ada kantor pos. Iya, wajib tuh wajib. Kita kasih kantor pos, ya udah kirim ke sana, nanti nunggu 2 minggu lagi. Dan nunggu kabarnya tuh bukan kayak sekarang yang udah nyampe sini trackingnya. Oh iya, sekarang bisa dilihat gitu kan. Ini nggak ada, ya pasrah aja udah. Tapi memang nggak kepikiran kalau ditipuin gitu loh. Iya. Justru malah zaman itu tunggu aja lah, udah nyantai, tiba-tiba udah datang aja paket. Justru malah sekarang yang udah ada trackingnya tapi khawatir. Iya, khawatir kan. Padahal udah tahu jalur di mana gitu. Jakarta nih, masih nyampe nggak nih? Nyampe ya masih gitu. Iya. Itu sih yang paling mungkin yang sampai segitunya gitu kan, tes sampai mentalnya segala macam gitu kan. Terus emang apa ya, kalau dulu kan kita saking susahnya itu, anggaplah nih Anjas nih orang sana yang datang kemari. Iya. Nah, itu kita berusaha untuk mengcopy lagu. Ngebajak dalam arti gitu lah. Karena emang ya Anjas cuma bawa satu gitu loh. Iya, bawa satu. Ya, misalnya gitu kan, ataupun misalnya bawa stok lain kehabisan, tinggal satu, fotokopi lah. Di copy lah filenya gitu, satu gitu ya. Kan, gitu lah. Covernya di fotokopi gitu. Sampai segitunya. Terus masalah manggung juga kita juga apa ya? Nah, mungkin beda di stage-nya kali ya, untuk di event zaman-zaman itu dari pagi udah mulai ya kan. Oh, dari pagi bang. Dari pagi itu udah mulai main acara. Udah mulai main ya, jam paling nggak startnya jam 10 udah mulai itu. Jam 10. Sekarang udah jarang malah bang, jam 10 mulai event. Iya. Karena pun ngaret gitu kan. Ya, udah dibikin jam 3 sore ngaret lagi. Ya. Nah, itu jam 10 pagi udah mulai, dan nggak tahu juga entah kenapa, kayak aku kan juga sempat jadi penikmat kan. Penikmat ya. Penikmat dulu gitu. Dan aku juga memang pengen nontonnya itu betul-betul pengen gitu loh. Naik angkot dulu, nggak ada motor. Iya, naik angkot ya. Bayangin saya mungkin naik angkot harus 2 kali nyambung gitu kan. Itu kita bela-belain sampai kadang mau bolos sekolah juga, pengen nonton itu gitu kan. Terus pulangnya juga nggak ada angkot, jalan kaki gitu kan. Itu tadi sih mungkin yang bikin animonya itu beda sama sekarang. Kalau sekarang kayaknya lebih makin maju, makin berkembang, makin enak, makin males gitu loh. Sepele bang ya. Sepele. Setuju sih bang. Apalagi udah satu rumah 5 motor pasti ada. Iya. Tapi di saat disuruh kemari atau main di sini, atau nengok gigs saja lah gitu ya. Jarang. Iya kan? sih. Apalagi dulu ada tempat yang bisa bilang dulu Carrefour. Iya, Carrefour tahu tuh. Dulu sering tuh. Dulu Taman Ria. Iya, Taman Ria tuh. Kan? Tahu. Sering tuh buat itu tuh. Taman Ria itu 2 kali masuk lah gitu. Maksudnya bayar tiketnya. Oh, 2 kali masuk ya. Karena masuk area Taman Ria bayar. Iya. Area permainannya gitu ya. Nah, di belakang open stage-nya untuk musiknya.
bayar lagi. Bayar lagi ya. Nah jadi yang Taman Ria itu memang untuk yang pengelola Taman Ria, yang open stage-nya untuk panitia. Dia cuma satu pintu itu bang ya. Iya, jadi ini 2 kali bayar masuk lah gitu kan. Dan itu kita lakukan. Tetap lakukan ya. Nggak ada ngeluh atau nggak ada apa-apa. Iya. Bahkan kita mungkin zaman dulu uang 2000 udah lumayan gede. Iya lumayan gede zaman itu emang. Jadi memang ya itulah memang semangatnya. Makanya aku sangat ngelihat kayak macam Anjas, Afif, siapa lagi yang mungkin banyak lah yang gitu kan masih semangat gitu dibandingkan sama yang lain-lain udah ngedrop nih. Iya. Apa masalahnya gitu loh kan. Dulu sadis lah ya kalau perjuangan. Iya sih bang. Nonton tuh sadis. Iya sih. Bahkan aku sampai pernah satu acara nih, hal yang paling bodoh juga sih yang dilakukan. Nggak, aku kan acara di Parade Hall. Oh, Parade Hall tahu. Sana Muda ya. Iya. Parade Hall. Tapi Anjas tahu yang menggunakan nama Parade di Medan ini berapa? Hotel Parade. Parade Hall. Ya kan? Sama Tidi Pardede. Nah, itu kan Hotel Parade di mana? Di ini Juanda. Kan? Itu loh saking butanya dan pengennya itu acara di Parade Hall. Aku nggak tahu Parade Hall itu di mana. Tapi taunya Hotel Parade. Aku dari sekolah nih angkot ke Hotel Parade. Itu posisi abang berangkatnya dari mana? Jalan mana tuh? Dari Semalingkar. Oh, Semalingkar ya. Aku tinggal situ dulu. Ya. Di Semalingkar udah. Berangkat Parade itu uang pas-pasan sebenarnya. Pas-pasan untuk bayar tiket. Zaman sekolah tuh. Iya. Jadi udah berangkat bertiga sama kawan sekolah, yuk nonton ini bandnya Grausik kok nggak salah itu kan. Nyampe lah Parade Hotel. Nah, security lah sih, sok-sok keren lah. Ya. udah kejangkis nih. Pak, ngapain deh? Mau nonton konser apa? Musik. Nggak ada di sini. Ada di Parade Pak. Parade Hall itu maksudnya. Sendiri ya, posisinya sendiri. Bertiga. Dan itu uang pas-pasan aja itu sebenarnya. Yang ibaratnya untuk ongkos pulang sama bayar tiket. Gitu kan. Ternyata karena udah kayak gitu keadaannya, ya uang ongkos pulang kepake untuk ongkos ke Parade Hall. Otomatis tinggal uang tiket kan. Ini kalau seandainya uang tiket aku bayar beli tiket, aku nggak bisa pulang. Iya. Dan akhirnya aku dari pagi, dari jam 10 sampai jam 6 sore, aku hanya duduk di luar aja. Nggak nonton. Cuma denger audionya. Dengerin audio aja. Dan itu pagi kan nyampe kan. Pas kebetulan band Grausik ini mau soundcheck. Ya mungkin lah, karena abang-abang ya kan. Ganteng kali banget gitu lah. Wah, mungkin aku tadi sama kayak tadi fans Anjas tadi ya. Yang belok tadi. Kita dari perikmer jadi dinikmati gitu kan. Jadi ya udahlah nengok dengar audionya aja. Bisa pulang dengan bawa cerita, aku nonton dari luar. Gitu aja. Iya sih, apalagi kan posisinya juga jauh kan, nggak mungkin lah jalan gitu kan. Iya, dan crowdnya juga emang dulu sama sekarang beda sih, antusiasnya juga beda bang. Nah mungkin kayak gini, misalnya zaman sekarang nih, kalau misalnya atau gigs kecil kan sekarang untuk nyebarin promosiin flyer lah misalnya, itu kan gampang tuh media segala macem lah. Nah kalau di zaman dulu tuh gimana sih bang cara-cara panitia atau ke setiap band atau mempromosikan flyer itu gimana caranya? Kalau sekarang kan gampang tuh nyebarin media. Kalau dulu gimana? Band sama event sama sih dulu caranya. Cuma mungkin ya tetap nyebarin flyer. Kalau sekarang kan nyebarin flyer juga kan melalui media sosial gitu kan. Kalau sekarang kalau dulu kita ngeprint print satu fotokopi dua rim bisa gitu kan. Udah. Kalau ini dari segi acara ya. Lah kita ngumpul panitia di sini, titian di sini ngumpulnya. Ada berapa orang? Bagi ya kau daerah Marelan, kau daerah Johor macam ini bagi masing-masing satu rim, tak. Kayak mau pilkada gitu ya? Iya. Bawa kami dulu kan kalau beli lem topi tau nggak ya? Oh itu topi, yang plastik gitu. Tapi kan itu kan kecil kali tuh. Iya kecil ya. Kita beli tepung kanji kita masak, rebus sampai mengental dia, udah itu jadi bawa ember kan nih. Bawa ember ya. Bawa ember, bawa kuas tinggal set di dinding bang ya. Semua itu dan tanpa pamrih semuanya itu. Iya sih bang, itu lebih solid gitu ya. Dan itu kan nggak punya kendaraan, semuanya rata-rata kita misalnya ada satu teman yang punya pickup, ayo rame ya, giba sama-sama. Diturunkan di sini, nanti jemput lagi. Segitunya. Chaos dan kali. Dan itu aku buat juga di
album pertama Muntakawat. Oh, tuh yang di Bugi ya kalau nggak salah. Enggak. Itu itu tahun itu yang di Bugi tuh itu acara apa tuh? Enif kan. Oh, itu Enif ya. Ini yang tahun 2004 itu juga gitu juga aku 2004 udah lama. bikin selebaran juga, print fotokopian, printer, tempel ya. gitu juga. Kalau budaya-budaya seperti nempel-nempel poster tuh berakhirnya tahun berapa tuh, Bang? Kalau bisa Aku nggak dibilang. tahu pasti sih, makanya 2000 di atas 2010 Iya, 2010 kayak. udah mulai nggak ada lagi. Kayaknya Poster- udah mulai poster model fire. ibaratnya gini lah, mungkin keluarnya adanya Facebook. Oh ya, dari Facebook awal lah ya. Cuman yang aku bertanya itu sejak kapan acara mulai dari siang atau sore hari? Itu aku nggak tahu. Oh. Aku sendiri sampai sekarang bertanya siapa di oknum pertama Iya, kali? iya, iya. Gitu loh. Oknum pertama Iya, ya. siapa oknum pertamanya yang buat gitu? Sekarang kok jadi makin molor gitu. Iya, iya. Masih mending acara jam 1 siang atau jam 3 sore mulai, tapi emang crowdnya juga udah rame, Udah masih mending rame, gitu ya kan. betul. Ini ya jam 3 dibuat di flyer, nanti jam 6 baru datang. Itu pun kadang penonton sih sepi. sedih sih sebenarnya Iya, kayak gitu kan. sekarang. Karena kok dibanding dulu kan. Kalau zaman sekarang itu tadi Bang ya, kayak ya kita bilang tadi mungkin kayak Bang bilang tadi mungkin ya udah agak males atau sepele. Karena itu tadi kan sebenarnya media sekarang ini kayak buat gampang. Malah aku pernah denger nih ya, pernah denger ada satu band. Aku tanya kenapa sih nggak mau lempar ke radio lagunya? Males dia jawabnya. Seakan-akan padahal zaman mungkin belum era digital, belum terlalu modern, mungkin zaman dulu musisi itu sangat menghargai radio. Iya. Itu paling senjata Radio pertama. laris loh. Laris. Nah, kalau di Medan sendiri adalah beberapa band yang aku tanya kenapa gitu, mereka udah males Bang, udah males karena ada Instagram ngefek gitu ya, katanya. enggak itu. Satu sisi kayak radio pada zaman dulu kan, zaman sekarang juga mungkin kalau bisa dibilang ya nggak tau lah, udah malas orang denger radio di mobil iya, segala macam. Terus sisi kayak wah ini kayak apanya tuh grafiknya tuh jatuh gitu dari zaman radio, makanya radio itu sebenarnya senjata pertama gitu. Nah kalau misalnya di zaman abang lo misalnya ngeband udah lama nih, senjata utama nih setelah single nih kan, ngeluarin single itu biasa tuh untuk ngelemparnya itu kemana biasanya? udah pasti radio. Radio ya? Pasti radio karena emang belum ada Media platform ya? platform nggak ada sama sekali kan, internet juga nggak ada. Masih pakai sama RSC dulu. Iya, kan, MRC, ada, iya, kan. betul. Cuma istilah sebelum adanya internet ya radio paling utama untuk promo, laris gitu. ya. Laris. Karena memang sebenarnya sih nggak hanya dulu sih, kalau bisa sekarang juga harus. Iya sih. Karena gini, kita mikirnya kan mikir simbiosis mutualisme nih, Iya, kan? betul. Kalau seandainya oke lah kita halalkan lah platform YouTube segala macam, Instagram. Tapi kalau seandainya semua orang berpikir tadi males ke radio, Nggak ke radio. hasilnya para pekerja di radio Nah, iya. nggak kerja lagi, Iya. ya kan? Karena sepi. Kita turun insight-nya. Radio juga tutup, Iya. ya kan? Itu sih yang sangat disayangkan. Kenapa sekarang kok malah kaset udah berkeluaran? Nah, iya, Ya mulai kan? lagi nih, Bang. rilis kaset lagi Kaset kan? lagi. Apalagi tuh Vinyl banyak juga tuh. Nah itu tadi karena emang supaya karya itu gak istilahnya nilai estetik dari Ya, kaset nilai itu estetik, ada, ya. terus juga Vinyl tuh ada. si produksian kasetnya juga masih aman Masih kerjanya aman, ya, gitu iya. loh. Jadi emang sebenarnya harus semua elemen dilibatin gitu. Iya, betul. Sayang kan, kasih gini lah contoh misalnya semakin dikit band juga pasti bakalan semakin dikit acara. Iya, betul, setuju. Semakin dikit acara, semakin dikit band, semakin dikit pendapatan yang punya studio. Iya, betul. Akhirnya tutup, nggak ada Betul. rekaman juga. Iya. Makanya ini memang sebenarnya harus dibalancing kan. Boleh kita gila-gilaan Dengan platform media. Iya. Cuma kalau bisa jangan, kita selalu bilang don't forget your roots Iya. gitu kan. Sebenarnya harus dipertahankan, enak ada dua lingkungan gitu iya kan. Ya apa salahnya kalau kita menambah link lagi ke menambah radio link, gitu. iya. Apalagi TV mungkin sekarang udah agak berkurang nih. Iya, berkurang. Karena YouTube katanya YouTube, lebih iya. dari lebih dari TV. gitu kan. Tapi nggak ada salahnya juga gitu kan. Iya. Nah, kayak Abang bilang tadi kan radio nanti ujung-ujungnya tutup. Nah, padahal kan memang rata-rata nih event di Medan kan banyak support dari radio juga kan. Iya, dan radio pun sekarang masih mau kan nerima. Iya, masih mau nerima. lagu seperti Iya. ini kan, indie gitu Indie. kan. Disayangkan kalau apalagi sekarang udah ada Visi FM, kemarin masalah ada sempat Mos FM ya. Iya, Mos FM, Apa namanya Visi. yang anak Medan tuh ya. Anak negeri, anak Medan, anak gitu kan. Itu ya memang kalau dulu emang tetap radio yang paling utama. Radio Bahkan dulu
kita bela-belain nunggu tiap hari Selasa kalau nggak salah ya di Bonsi TFM tuh. Oh itu ada emang jadwalnya bang ya? Tiap hari Selasa di Bonsi itu memang khusus untuk distorsi lah gitu. Oh yes. Tiap Selasa nungguin sampai jam berapa gitu kan, nungguin dengan pengen dengar radionya dan nungguin dengan pengen rekod. Oh. Rekod lagu diputerin itu loh. Iya. Karena kita nggak punya kasetnya, nggak tahu beli di mana. Satu diputerin lagu ini, langsung rekod langsung ya. gitu sampai. Oh itu bisa, aku nggak tahu tuh bisa direcord gitu langsung. Di tape deck. Oh di tape yang lama gitu ya? Kan bisa ngerekod juga tuh. Itu tinggal langsung record sama play kalau nggak salah ya. Otomatis deh ya. Nah, langsung rekam tuh. Set. Wah. Makanya sangat berharap kali tuh kalau si apa namanya kok membawa acara radio. Ini ya? Hostnya gitu lah ya. Hostnya. Sangat berharap kali kalau host tuh jangan ngomong ketika lagu belum habis. Iya, kadang kan di find out kan itu. Iya. Itu karena kadang kita pengen ngulik lagu itu gitu kan. Pada saat gitu kali itu. Ngobrol si hostnya kan, ya endingnya gimana nih? Gitu kan. Jadi ada suara dia. Iya. Ada backing vokal aja dia. Oke Jas, tadi udah lumayan juga nih Jas. Kita udah agak lama nih ya kita ngobrol ya. Banyak. Tapi banyak pesan-pesan juga, nggak hanya pesan dari aku, pesan dari Anjas terutama yang muda yang masih semangat. Ini contoh juga buat kalian semuanya yang lagi nonton ini. Ya intinya jangan putus asa lah ya. Putus asa, jangan mas-malesan lah berkarya. Tetap komit karena ya kita memang harus seperti itulah ya, berteman banyak-banyak, siapapun itu bandnya, siapapun orangnya, genrenya. Iya, nggak laku lagi lah ngotak-ngotakin. Iya, jangan ngotakin. Karena emang ya berteman tuh kita bisa menghasilkan apa tadi ya? Ilmu, rezeki, ya channel segala macam. Itulah dia. Jadi kalian kalau mau ya seperti Anjas, tetap berkarya, tetap ngeband walaupun fase bosan pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Jadi dia tetap semangat. Itu dan gunanya kita terjun ke ngobrol sama senior-senior di musik itu tadi untuk ngurangin rasa jenuh juga kan. Supaya dapat semangat juga lah gitu. Kadang kan memang di saat kita ngedrop pasti butuh teman curhat. Iya, butuh teman curhat tuh pasti betul. Jangan pacar aja gue curhatin. Itu hati kayak lagu aku keempat tuh Prabencana terjadi. Itu gara-gara cinta juga tuh ya. Iya, itu gara-gara setiap sikit-sikit yang diapain pacar pada apa. Coba sih masa muda kita lakuin sesuatu yang keren, jangan pacar aja gitu. Gampang tuh nanti kalau keren di panggung datang sendiri tuh. Iya, bukan pacar aja yang datang tuh. Oke lah. Jas, makasih Jas ya. Makasih banyak juga Bang Diki, sukses. Semoga kita bisa collab ya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serah lah mau apa. Harus dilihat terus nih. Bila nggak suka, serah. Ya. Yoi, betul. Bye bye.